masak, ya, urus mobil gue. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau gue sih bisa, gampang. Telepon Erwin, telepon Abeng. Jika harga diri sudah direndahkan, maka aksi gila bisa saja dilakukan. Sebagai manusia, siapa yang mau jika sampai harga diri sampai dicederai oleh orang lain? Seperti beberapa kejadian berikut ini yang memperlihatkan aksi mencengangkan akibat merasa direndahkan. Dan kali ini kita bakalan bahas 6 momen balas dendam tergila dan paling memuaskan. Tidak ada orang yang suka diremehkan, apalagi jika hal itu dilakukan secara terang-terangan. Pada tahun 2019, beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang marah pada staf dan merobek tas Louis Vuitton di depannya. Pria yang diketahui bernama Zainal Abidin asal Malaysia ini diremehkan oleh staf di sebuah butik mewah terkenal di Kuala Lumpur City Center. Zainal Abidin merasa diperlakukan kurang baik dan permintaannya ditolak oleh pelayan toko lantaran Zainal Abidin berpenampilan biasa lengkap dengan sendal jepit di kakinya. Merasa kesal karena mendapat perlakuan kurang mengenakan itu, akhirnya Zainal Abidin langsung menggunting tas yang dibelinya tepat di depan pelayan toko tersebut. Dan diketahui tas yang digunting oleh Zainal Abidin tergolong edisi terbatas yakni Louis Vuitton X Takashi Murakami. Dan harga tas tersebut lebih dari $7.000 Amerika pada tahun tersebut. Jika dirupiahkan di tahun 2025, $7.000 Amerika setara dengan hampir 115 juta rupiah. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian ini? Yang pasti kita harus hati-hati dengan Zainal Abidin. Dia thinking me that I'm a first time the LV buyer. You know. So I cut this in front of you because you can see. Don't ever treat the customer like you treat me. You understand? Your staff treat me like stupid. Pada tahun 2015, sebuah video sempat membuat heboh media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang begitu marah kepada seorang pelayan toko perhiasan. Diketahui kejadian ini terjadi di sebuah toko perhiasan di daerah Handan, Tiongkok. Terlihat dalam video si wanita tersebut marah besar kepada si pelayan toko perhiasan. Dalam kemarahannya, si wanita merogoh tumpukan uang kertas dan mulai melemparkannya di depan si pelayan. Beberapa lemparan berhasil mengenai badan dan muka si pelayan. Sambil melempar, si wanita berteriak dengan kalimat, "Kau pikir aku tidak mampu membelinya? Toko macam apa ini?" Namun di sisi lain, nampaknya si pelayan toko berusaha tetap tenang dan berbicara dengan lembut kepada si wanita tersebut. Untungnya pelanggan lain kemudian turun tangan dan menyelesaikan masalah tersebut secara damai bagi kedua belah pihak. Sayangnya tidak diketahui secara pasti awal mula insiden pelemparan uang ini bisa terjadi. Dan unggahan video itu sempat viral dan mendapat banyak reaksi dari para warganet. Sebuah potongan video berdurasi 22 detik sempat membuat gempar media sosial. Bagaimana tidak, dalam video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang tengah cekcok dengan seorang pemotor. Diduga mereka terlibat sebuah insiden tabrakan ketika berkendara.
Si pemotor yang tak terima diduga meminta ganti rugi karena motornya menjadi rusak karena tabrakan dengan mobil si wanita. Tak terima, si wanita yang sudah terpancing amarah kemudian menantang si pemotor agar juga mengganti kerusakan pada mobilnya. Si wanita dengan lantang dan tegas mengatakan kalau dirinya bisa mengganti kerusakan motor tersebut. Dan dengan nada tinggi, si wanita balik mempertanyakan apakah si pemotor mampu mengganti kerusakan mobilnya atau tidak. Mas, sekarang gitu aja deh. Motor lo apa yang rusak? Ya, urus mobil gue. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau gue sih bisa, gampang. Telepon Erwin, telepon Ameng. Dalam kejadian ini memperlihatkan seorang pria berpenampilan sangat rapi dengan setelan jas, tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria tua yang berpenampilan lusuh. Nampak si pria rapi tersebut sangat tidak senang setelah tabrakan. Setelah sempat mengeluarkan kalimat yang merendahkan si pria tua, si pria rapi kemudian melanjutkan jalannya menuju ke mobilnya. Namun siapa sangka si pria tua yang dianggap gembel tersebut ternyata bukanlah orang gembel seperti yang dikira. Dan ternyata sebuah mobil Lambo kuning yang terparkir di belakang mobil si pria rapi adalah mobil milik si pria tua. Sembari tertawa lepas, si pria tua langsung menuju mobilnya dan berkendara seolah melakukan pembalasan ke si pria rapi. Pada bulan November tahun 2020, dunia maya dibuat geger dengan sebuah kejadian di mana seorang pengendara mobil LCGC terlibat perseteruan dengan seorang pengendara motor. Kejadian ini bermula saat pengendara mobil LCGC tersebut tidak terima dengan suara knalpot si pemotor. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya si pengendara mobil sengaja menabrak si pemotor tersebut. Kejadian ini terjadi di Jalan HR Bunyamin, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya si pemotor terpelanting dan terseret ke kolong mobil sejauh kurang lebih 15 meter. Akibat peristiwa tersebut, si pemotor mengalami patah tulang di dua bagian di tangan kirinya. Namun siapa sangka setelah ditelusuri harga motor yang ditabrak pengendara mobil LCGC tersebut, ternyata harganya terlampau jauh jika dibandingkan dengan si mobil LCGC. Dirangkum dari beberapa sumber situs jual beli kendaraan pada tahun tersebut, diketahui harga dari mobil LCGC yang menabrak itu sekitar 160 juta di model tertingginya. Namun yang membuat tercengang ternyata harga motor yang ditabrak tembus di harga lebih dari 715 juta rupiah. Si pengendara motor yang diketahui bernama Dimas Prasetyahani memberikan cerita ketika berada di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Dimas Prasetyahani. Saya ingin mengklarifikasi bahwasannya foto yang viral di media sosial terkait crash ya. Saya menggunakan CBR 1000 RRSP dengan Toyota Daihatsu Ayla. Jadi ingin mempertegas saja teman-teman ya, itu di posisi di foto kan juga sudah terlihat jelas. Intinya saya ditabrak dengan sengaja oleh si pengendara mobil Ayla ya. Kronologinya si pengendara Ayla tidak terima, katanya saya geber gitu ya. Oke, saya menyadari ya kalau suara motor saya memang kencang sekali ya. Jadi terserah lah dia mau bilang digeber atau enggak, ya memang suaranya memang kencang. Dia suruh saya minggir, oke saya ikuti kemauannya, saya minggir di tepi, kita sempat cekcok mulut dulu. Kemudian dia merasa tidak terima, saya kejar mobil Ailanya ya. Kemudian saya suruh dia minggir ya. Akhirnya saya
Saya salib, kemudian saya berada di depannya ya, tepatnya di sebelah kiri jalan ya, di pinggir jalan, karena memang persiapan untuk berhenti ya, supaya dia minggir gitu, tapi bukan menghadangnya di depannya persis. Tapi tanpa disadari ya, mungkin karena gelap mata juga, si pengendara Ayla tadi malah menubruk saya dengan sengaja ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan kecelakaan, ini adalah tindakan yang sangat keji ya menurut saya. Saya mengalami patah tulang di lengan kiri, harus dikip ya, 2 tulang saya patah, kemudian ya harus melewati masa operasi. Kemudian ini saya di RSUP Purwokerto, alhamdulillah keadaan sadar dan sehat walafiat, hanya sedikit luka-luka dan patah tulang. Pelajaran banget untuk kita semua ya. Ternyata orang gila di luar itu juga masih banyak ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang orang gila? Karena dia tidak sadar gitu. Emosi sesaat hanya perihal masalah sepele ya, yang sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, cuman karena kalap, gelap mata, akhirnya melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang berakibat sangat fatal, bisa mengakibatkan nyawa orang lain menghilang ya, alias meninggal. Karena apa? Karena saya ditabrak dengan kecepatan 80-100 km per jam gitu ya, tanpa ada rem sedikit pun. Jadi benar-benar menabrak dengan spontan, dengan sadar. Dia menabrakkan mobilnya ke motor saya ya. Kemudian saya sempat terpelanting ke dalam kolong mobil, terseret sekitar 15 meter ya. Itu sangat tidak manusiawi ya. Jadi kenapa saya laporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini sudah masuk ke percobaan pembunuhan ya teman-teman ya. Jadi saya tidak melaporkan secara kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian dari pihak kepolisian pun sudah menahan yang bersangkutan. Beliau sudah diinterogasi, sudah di BAP juga. Beliau pun merasa bersalah, kemudian mengakui bahwa perbuatannya salah. Dan tadi sempat memediasi secara kekeluargaan kepada saya. Beliau siap menanggung segala kerugian dan kerusakan yang telah saya alami. Cuman untuk informasi bagi teman-teman, keluarga yang bersangkutan ini juga ternyata bukan dari kalangan mampu, alias kurang mampu ya. Jadi mobil LCGC itu masih kredit, rumah pas-pasan lah padanya katanya dia ya. Dan kalau saya bersedia, dia ingin damai dengan saya, dia siap memberikan mobilnya beserta 1 unit rumah yang mungkin ditaksir senilai 300 atau 400 juta. Dan saya belum kehendaki atau saya belum mengambil langkah, karena apapun saya juga harus berkonsultasi dengan keluarga saya, karena bukan saya aja yang nggak terima, tapi semua keluarga saya tidak terima dengan atas kejadian ini. Jadi si yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, sudah menyesali. Tadi keluarga besarnya sudah kesini ya Beb ya, bersama-sama semuanya. Tadi bapaknya, ibunya, omnya, padenya minta maaf ke saya secara personal, dan sudah menyiapkan 1 unit mobil dan 1 unit rumah untuk ditukar supaya tidak kasus dilanjutkan. Tapi masih saya pertimbangkan. Segitu aja teman-teman. Jadi bukan membela diri, tapi bahwa kenyataan di lapangan adalah seperti demikian. Saya menceritakan yang sebenar-benarnya, dan pihak mobil Ayla pun sudah minta maaf dan bersiap untuk ganti rugi senilai 1 unit mobil dan 1 unit rumah agar tidak diproses secara pidana. Itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf, tolong jangan diperkeruh lagi suasananya biar saya bisa beristirahat dan pulih. Kemudian nanti dari pihak Ayla pun bisa menyelesaikannya entah dengan kekeluargaan atau melanjutkan pada jalur hukum. Terima kasih, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selamat semua, hati-hati di jalan, karena kita tidak tahu kita akan berhadapan dengan siapa. Lebih baik teman-teman saling menghargai dan berpikir panjang apabila ingin melakukan sesuatu yang cukup membahayakan. Terima kasih. Setelah beberapa waktu, Dimas yang sudah boleh pulang dijemput dengan mobil mewah miliknya. Sementara si pengendara mobil LCGC berusaha menuju jalan damai dengan Dimas. Si pengendara mobil LCGC mencoba menawarkan penggantian rugi sesuai dengan kemampuannya, yakni dengan menawarkan mobil dan rumahnya yang ditaksir sekitar 350 juta rupiah. Beruntungnya kejadian ini berakhir damai dan Dimas tak menuntut apapun terhadap si pelaku.
Pada tahun 2020, kejadian kurang menyenangkan dialami seorang pembeli yang diremehkan oleh pelayan restoran. Peristiwa tersebut bermula saat pembeli bersama keluarga pergi ke restoran dan memesan menu promo. Karena itu dirinya pun menerima perlakuan kurang menyenangkan dari pelayan restoran. Perempuan itu mengaku diremehkan oleh pelayan restoran karena dianggap tidak mampu membeli menu mahal. Padahal dia datang bersama keluarganya dan mereka pun kesal hingga membuat pembalasan. Awalnya, si perempuan dan keluarganya tertarik mendatangi restoran itu karena ada promo paket menu untuk 2 orang. Setelah memesan menu yang dipromokan, pelayan menyajikan makanan. Namun di beberapa momen kurang menyenangkan dan cenderung meremehkan. Hingga akhirnya ketika mau membayar, si perempuan itu membayar menggunakan kartu debit milik ayahnya. Dan barulah ketika mengetahui jenis kartu debitnya, si pelayan tiba-tiba berubah drastis dan baru memberi pelayanan yang dianggap menyenangkan. Dari awal, mami aku udah bilang, Mbak boleh saya minta menunya nggak? Karena di menu promo itu ada beberapa pilihan. Jadi pengen pilih sendiri gitu loh. Tapi aku juga kurang tahu nih kebijakan dari restorannya atau gimana. Berhubung aku mesen 3 paket. Jadi yang buat menu promo itu langsung dikeluarin sama si pelayannya. Nggak pakai nanya mau pilih merasa apa atau yang menu mana. Aku bilang nih ke mbaknya, Mbak harga sekotak itu tuh berapa? Terus dia bilang, harganya mahal kak. Kakak yakin mau beli? Terus itu aku kayak makin, ya ampun, dari awal gue udah diginiin masih aja sampai aku kalau misalnya nggak mampu, nggak mungkin aku datang ke restoran itu. Mungkin emang dia nganggap aku nggak mampu sama keluarga aku karena aku tuh kalau ke restoran untuk tujuan makan aku bakal pakai baju yang biasa aja, baju kaos, celana, sepatu. Maksud kita tuh kayak pasti, aduh gimana ya, kayak udah kesel banget udah diremehin dari awal gitu kan. Nah terus menu yang 4 paket itu datang akhirnya. Udah datang. Terus biasanya tuh kalau di restoran shabu-shabu atau grill pasti dapat kayak sausnya kan, entah saus spesial dari restorannya atau apa gitu kan. Di sini tuh kita nggak dapet, bahkan alat makannya aja kita nggak dapet. Waktu lagi makan kan kalau grill sama shabu-shabu tuh kayak dikasih panci gitu kan, dan pancinya itu sama sekali gak panas, jadi kayak gak mateng-mateng. Akhirnya kita bilang kan, Mbak boleh minta tolong diganti baru yang lain gak, karena ini gak mateng-mateng, mau nunggu sampai berapa lama, karena kita panggang pakai tangan aja masih bisa, saking kayak gak berguna banget itu apinya, saking kecil gitu. Terus si mbaknya tuh ya bolehin diganti, tapi kayak sambil bete gitu, kayak kerjanya juga kayak kasar-kasar gitu, kayak nggak pelan-pelan. Terus pas lagi aku di kasir, karena aku pengen bayar pakai punya aku, jadi aku sendiri kan nih yang ke kasir. Terus si mbaknya bilang nggak bisa pakai Shopee Pay karena ini promo. Di situ aku kayak aduh buset, kan gue beli selain promo ada yang sendiri gitu loh, yang 80.000 itu masa nggak boleh juga pakai Shopee Pay. Cuman dibilang pokoknya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, pilihannya itu cuman kredit, debit sama cash. Nah di situ tapi aku milihnya buat pakai debit. Ya udah aku yang bayar juga kan itu sekalian ke kasir. Tapi aku nggak ikut. Terus si mbaknya itu baru mulai senyumin aku karena dia lihat kalau kartu debit papi aku tuh udah kayak tingkatan yang paling tinggi. Maksudnya kayak yang beneran ya tinggi gitulah. Terus dia tuh baru kayak senyum bilang makasih. Dan pas lagi kita mau pulang juga dibukain pintu. Itu tuh beda banget. Bahkan aku juga kayak, kenapa nih orang tiba-tiba kok jadi baik? Padahal awalnya tuh udah kayak, ih beneran deh, udah kayak bener-bener udah gak betah ya di restoran itu. Itu tadi 6 momen balas dendam tergila dan paling memuaskan. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.